Assalamualaikum, apa kabar bunda-bunda semua? Sehat-sehat ya? Kali ini saya mau share resep masak bola-bola daging dan mau share juga tips bagaimana cara bikin bola-bola daging yang aman ketika dimasak atau ketika direbusnya itu tidak hancur ya. Kan biasanya ketika direbus kadang ada yang hancur. Nah, ini saya mau share resepnya atau tipsnya bagaimana. Pertama di sini saya punya 400 gram daging sapi giling, kemudian saya tambahkan kaldu bubuk dan juga merica bubuk. Nah, setelah itu tambahkan juga 2 sendok tepung maizena dan setengah telur yang telah dikocok lepas ya. Nah, setelah itu kita padatkan, kita campur semua bahannya itu sampai benar-benar padat. Tipsnya itu agar ketika masak bola-bola daging itu tidak hancur, yaitu dagingnya itu harus dipadatkan dulu. Jadi kalau tidak padat nanti ketika dimasaknya itu akan hancur. Yang kedua itu jangan terlalu banyak memasukkan cairan ke dalam dagingnya. Maksudnya cairan di sini tuh telurnya jangan terlalu banyak ya, disesuaikan dengan berapa banyak kita menggunakan daging gilingnya. Di sini saya cuman 400 gram, jadi telurnya itu satunya itu enggak semua dimasukin ya, kira-kira cuman setengahnya aja. Nah, lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur merata, sampai daging dan bumbu yang lainnya itu benar-benar padat. Nah, setelah benar-benar padat, tercampur merata, kita pencet-pencet ya bun pakai tangan. Nah, keluarkan bulatan-bulatan itu. Nah, bulatan daging itu tadi kita bulatkan lagi pakai tangan sampai bulatannya itu sempurna ya, jadi tidak lembek, tidak ada celah, tidak ada belah-belah di dagingnya itu, biar nanti ketika dimasak itu tidak hancur. Kita lakukan semua sampai dagingnya itu habis, kayak kita mau bikin bakso ya bun, diremes-remes, dipencet-pencet kayak gitu. Nah, untuk besarnya disesuaikan dengan keinginan bunda, mau kecil apa besar boleh. Nah, seperti ini dagingnya sudah dibulat-bulatkan semua. Karena saya tidak langsung dimasak, saat itu juga saya mau simpan dulu di chiller. Ini saya bikinnya siang-siang, nanti sore saya mau bikin. Nah, setelah itu siapkan air, lalu masak sampai airnya itu mendidih. Nah, setelah mendidih, apinya itu dimatikan ya. Karena kenapa? Karena kalau kita memasukkan daging di air yang mendidih, nanti dagingnya itu akan hancur karena tekanan dari airnya itu. Kita matikan dulu, baru kita masukkan dagingnya semua. Nah, nanti kalau dagingnya udah berubah warna, udah setengah matang, kita baru nyalakan lagi apinya, masak dagingnya itu sampai benar-benar matang. Nah, dengan teknik seperti itu dijamin daging itu tidak akan hancur tuh. Bulat sempurna, tidak ada yang hancur sama sekali. Nah, setelah matang kita boleh angkat dan kita siap masak menurut selera masing-masing. Di sini saya mau masak bola daging bumbu kecap ya. Kita angkat dulu, dagingnya ini udah matang. Tadi airnya sudah mendidih sampai semuanya mengapung dengan sempurna ya. Nah, untuk masak dagingnya itu, bola-bola dagingnya saya cukup menggunakan 4 siung bawang putih digeprek lalu diiris, dicincang ya. Dan juga setengah bawang bombay diiris memanjang atau slice. Nah, setelah itu perbawangannya kita tumis dulu sampai harum. Pertama bawang putih dulu. Nah, setelah bawang putih harum baru kita masukkan bawang bombaynya.
Nah, setelah perbawangannya matang, kita masukkan kecap asin kurang lebih 2 sendok makan dan kecap hitam 1 sendok makan ya. Setengah sendok makan gula pasir, lalu kita aduk-aduk. Setelah kecapnya itu kecium harum, lalu nanti kita tambahkan air. Si kecapnya itu harus ditumis dulu sama bawang ya bun, harus kena panas dari si wajannya biar menambah aroma. Nah itu kuncinya, kalau kita pakai kecap-kecapan itu tuh harus kena panas dulu, jangan langsung ke makanannya ya, biar nanti aroma dari kecapnya itu keluar dan menambah sedap ke masakan yang akan kita buat. Nah setelah itu masukkan air, baru setelah itu kita masukkan bola-bola dagingnya. Masak sampai airnya itu menyusut. Nah untuk menambah kekentalan bisa ditambahkan setengah sendok tepung maizena yang telah diseduh dengan air dingin, lalu kita campurkan ke situ biar kental. Nah jangan lupa dikoreksi rasa, tambahan merica atau kalaupun kurang gula ataupun kurang garam, tapi saya rasa nggak kurang garam ya bun karena kita udah memakai kecap asin. Nah setelah mendidih nanti kita masukkan juga kecap manis. Kecap manisnya kurang lebih 2-3 sendok makan tergantung selera bunda sedang senangnya itu ke manis atau yang nggak terlalu senang manis. Nah ini tuh udah dimasukkan kecap manisnya, kecium banget tebun wanginya itu, bikin ngiler. Ini recommended banget ya, karena kan nggak susah ya bun, bikinnya itu gampang dan ini tuh pasti anak-anak yang nggak suka makan daging utuh gitu loh, jadi bisa diakalinya dengan cara ini aja, kayak bakso gitu, tapi ini lebih versi sehat karena tidak ada tepung-tepungan, cuman tadi kita pakai tepung maizena 2 sendok aja untuk memadatkan si dagingnya ini ya. Jadi aman, daripada dikasih bakso-bakso yang dari pasar bun, mending kita bikin sendiri, beli daging gilingnya lalu kita masak sendiri deh. Nah airnya sudah menyusut seperti ini, siap disajikan. Masakan kita hari ini sudah matang. Ini sih bakal jadi menu favorit anak-anak menurut saya ya. Dari wanginya aja udah kecium bun, udah bikin ngiler. Pasti anak-anak kan suka, anak saya aja ini tuh suka banget dikasih ini. Biasanya saya masakin yukpeng aja, daging giling tuh ya kayak di steam aja. Mereka tuh kadang mungkin udah bosen ya, lalu saya berpikir bikin ide apa ya biar anak-anak tuh makan dagingnya itu lahap gitu. Akhirnya saya bikin deh kayak gini, beneran mereka suka banget sampai nyisanya cuma 1 loh bun, alhamdulillah banget ya. Makanya bunda-bunda yang anaknya kurang seneng mengkonsumsi daging, lagian juga anak-anak kalau konsumsi daging utuh itu ya kadang mereka belum kuat giginya, makanya solusinya dimasak gini aja bun, biar anak-anak itu mudah memakannya dan juga mendapatkan manfaat dari si dagingnya itu, banyak protein dan juga pastinya sehat ya kalau dibikin di rumah karena terjaga kebersihannya, kita lebih tahu gitu ya. Sok lah bunda cobain, gerak saya mah nggak bohong ya, masakan ini tuh enak banget, pokoknya recommended banget, menu favorit keluarga ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih yang sudah menontonnya loh, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar ada video baru dari saya bunda dapat notifikasi ya. See you in the next video.